Hai, namaku Zela and welcome back to my channel. Karena ini sudah masuk bulan April, saatnya aku bikin bullet journal setup. Daripada kelamaan, yuk langsung ke videonya. Oke, untuk bagian covernya, aku akan menggunakan lukisan ini yang udah aku buat sebelumnya. Dan karena ini masih berukuran A4, jadi aku akan membagi dua supaya bisa ditempelkan di kedua sisinya. Tunggu sebentar ya. Ini dia udah aku bagi dua, jadi masing-masing ukurannya sekitar A5 ya, sesuai dengan ukuran dari bullet journalku. Kemudian aku akan menempelkannya dengan lem. Jujur untuk pembuatan lukisan ini aku bener-bener memakan waktu yang cukup lama, jadi mungkin untuk proses pembuatannya aku akan bikin video terpisah aja supaya bisa ngikutin dari awal. Dan untuk sekarang udah versi jadinya aja dan aku akan menempelkan langsung untuk covernya. Jadi memang untuk bulan April ini aku mengambil tema yang bernuansa musim semi, kemudian nanti palet warnanya akan lebih ke biru, hijau, putih, pokoknya yang seger-seger gitu sih. Dan untuk warna pelengkap atau pemanisnya mungkin aku akan nanti nambahin warna ungu atau merah atau juga putih. Bullet journal untuk bulan April ini adalah bullet journal yang pembuatannya paling lama. Kira-kira aku menghabiskan 3 hari untuk menyiapkan ini karena aku menggunakan lukisan yang besar dengan detail yang cukup banyak. Terus juga nanti akan ada lukisan lainnya yang menurutku juga memakan waktu yang cukup lama saat pembuatannya. Jadi bulan ini adalah bulan yang spesial buat aku, tapi aku juga suka dan senang dengan hasilnya. Semoga kalian juga merasa terinspirasi ya dengan tema yang kuangkat pada bulan ini. Oh ya, dan ini adalah kali pertamaku melukis hewan atau binatang karena aku sama sekali merasa nggak pernah bisa melukis hewan dengan bagus. Jadi jika hasilnya masih terlihat kurang maksimal, tolong dimaklumi ya. Selanjutnya, karena aku pengen ada efek watercolor dalam bullet journal bulan ini, jadi aku akan membuat lukisan random dari watercolor. Di sini aku mencampurkan warna magenta, orange, dan juga kuning untuk membuat warna peach, dan aku menggunakan banyak air di sini. Kemudian langsung aja usap dan mungkin agak menggunakan gerakan memutar, terus juga bisa dengan horizontal, vertikal, apapun terserah. Aku nggak ada keinginan untuk membentuk yang spesifik. Pokoknya nanti kertas ini akan terpenuhi dengan warna peach ini gitu. Terus selagi kertasnya masih basah, aku akan menambahkan warnanya lagi. Jadi nanti ada efek yang namanya bleeding, yaitu warna dari cat airnya akan menyebar secara random di atas kertas. Dan aku saranin kalau kalian mau bikin efek ini, pastikan kalian menggunakan watercolor paper ya, karena biasanya kalau menggunakan kertas biasa, airnya itu akan meresap duluan, jadi nggak akan bisa menciptakan efek ini. Setelah semua bagian kertas sudah diwarnai, aku akan membiarkan kertas ini kering dulu dan aku akan ngerjain bagian-bagian selanjutnya dulu. Bagian selanjutnya yang aku kerjain adalah monthly spread. Nah, untuk monthly spread ini aku agak berbeda untuk bagian kalendernya daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi aku hanya akan membuat garis bagian atasnya aja, nggak perlu bikin kotak-kotak. Kemudian untuk menandai tanggalnya, aku pakai brush pen dengan warna hijau kekuningan yang segar gitu. Di sini aku pakai brush pen dari Basic. Untuk peralatan yang aku gunakan nanti aku akan jelaskan semuanya di description box. Jangan lupa dicek ya. Selanjutnya aku mau buat bunga-bunga kecil untuk tulisan Aprilnya, dan aku di sini menggunakan watercolor, pakai gouache juga boleh.
Sebenarnya memang nggak disarankan ya untuk melukis menggunakan watercolor di atas kertas biasa karena bullet journalku ini menggunakan kertas HVS biasa. Tapi karena lukisannya kecil-kecil aja, jadi nggak terlalu ngaruh dan masih bisa aku kerjain. Terus aku juga bikin bunga-bunga kecil ini untuk bagian notes, goals, dan schedule. Jadi untuk bulan ini memang ada sedikit perbedaan. Aku nggak pakai YouTube atau Instagram tracker lagi seperti biasanya, tapi udah aku masukin dalam schedule, yaitu berisi jadwal-jadwal konten yang akan dipost pada tanggal tertentu. Jadi nanti langsung aku bikin kapan tanggal akan diupload. Perubahan template ini karena menurutku yang template sebelumnya menggunakan tracker itu agak kurang efektif dan pada akhirnya aku banyak yang meleset atau berbeda kontennya. Jadi aku mencoba gaya baru ini apakah cocok atau enggak untuk keperluanku. Nah, sekarang aku akan membuat judul Aprilnya dan menurutku konsep ini lucu. Aku tiba-tiba kepikiran aja untuk membuat ini. Jadi masing-masing hurufnya aku buat bersembunyi di balik bunga-bunga kecil yang udah aku buat tadi. Nah, seperti biasa untuk bagian notes ini adalah catatan yang berisi tanggal-tanggal penting di bulan April ini. Misalnya aku ada acara atau mungkin ada event tertentu yang harus aku ingat, jadi aku akan catat di sini. Dan untuk bagian goals ini berisi tentang tujuan yang ingin aku capai bulan ini, dan berhubung juga udah mulai masuk dalam bulan Ramadan, jadi aku juga punya tujuan baru yang ingin aku capai bulan April ini. Dan untuk schedule seperti yang aku bilang tadi, ini adalah jadwal pasti dari konten-konten yang akan aku upload di tanggal-tanggal tertentu bulan ini. Jadi menggunakan template yang kemarin bulan lalu itu agak kurang efektif, yang akhirnya nggak terlalu terpakai di aku. Terus aku lanjut lagi mengerjakan bagian covernya, dan ini maaf banget tadi bagian nulis quotes-nya jadi kepotong. Intinya tadi kertas watercolor yang udah aku lukis tadi, aku tulisin quotes, kemudian aku sobek kecil-kecil kayak gini, dan sobeknya juga random aja, aku emang sengaja supaya nggak terlalu rapih, tapi jadinya lucu.
Quotes bulan ini aku ambil dari seorang pelukis dari Belanda yang cukup terkenal, yaitu Vincent van Gogh, yang berbunyi I dream my painting and then I paint my dream, yang artinya adalah aku memimpikan lukisanku dan kemudian aku melukiskan mimpiku. Menurutku ini adalah quotes pendek yang cukup manis, karena aku juga biasanya imajinasikan lukisanku, kemudian untuk merealisasikannya di atas kertas itu nggak semudah yang dibayangkan. Tapi apapun hasilnya, kalau aku udah bisa menuangkan imajinasiku dalam lukisan yang nyata, aku sudah cukup merasa puas. Kemudian untuk tulisan bulan Aprilnya yang akan aku tempel di sisi cover bagian kanannya, aku menggunakan kertas watercolor yang tadi aku udah bikin. Kemudian aku sobek aja, dan tulisannya aku membuat dengan tulisan Latin ya, karena menurutku cocok aja dengan tema kali ini. Bagian cover dan juga kalender bulanan udah selesai, kita lanjut lagi kali ini ke mood dan habit tracker. Tapi di sini ada yang spesial karena aku akan gabungin langsung sama weekly spread atau catatan mingguan. Dan disinilah aku membuat kesalahan yang menurutku agak cukup fatal awalnya. Jadi sebenarnya ini harusnya habit tracker dulu baru mood tracker, karena aku udah bikin ukuran yang pas untuk space ini. Tapi kalau misalnya dihapus juga bakal jadi jelek. So aku cepet-cepet bikin ide baru improvisasi, yaitu menggunakan kertas watercolor tadi yang akan aku tutupin di sini. Nah, semacam ini deh. Jadi sebenarnya dalam bullet journal itu wajar banget melakukan kesalahan, tapi gimana caranya supaya kita bisa improvisasi sedikit supaya hasilnya itu nggak terlalu kelihatan kalau kita melakukan kesalahan yang fatal gitu. Setelah aku tutupin tadi kesalahan dalam penulisannya, lalu voila, jadilah sesuatu yang baru yang nggak kelihatan kalau aku tadi habis melakukan kesalahan. Dan sambil nunggu lemnya kering, aku akan membuat dulu kotak-kotak untuk habit trackernya. Jadi seperti namanya, habit tracker ini emang fungsinya untuk melacak kebiasaan. Misalnya di sini aku ingin membiasakan olahraga jalan kaki 30 menit, maka di setiap aku melakukan kegiatan itu, di hari itu aku akan memberi tanda silang di kotaknya. Jadi nanti di akhir bulan aku bisa melacak dan menilai apakah aku sudah melakukan kegiatan itu secara rutin atau mungkin kurang atau malah masih malas-malasan. Setelahnya aku menulis tulisan habit tracker di atas kertas yang tadi aku tempel. Untuk mood trackernya kali ini aku sederhana aja, yaitu aku buat kotak-kotak sesuai jumlah tanggalnya bulan ini, yaitu 30. Kemudian nanti setiap kotaknya akan aku isi dengan warna sesuai dengan mood yang aku rasakan hari itu. Untuk bagian judul mood trackernya aku samain kayak habit tracker di atasnya, jadi aku juga menempelkan kertas watercolor.
Kemudian di sini ada 6 jenis mood yang aku masukin. Kemudian untuk warnanya mengikuti dengan tema yang aku pakai untuk bulan ini. Keenam mood ini adalah happy, yaitu bahagia, kemudian ada grateful atau bersyukur, kemudian ada average ketika aku merasa ya biasa aja di hari itu, kemudian ada sad atau sedih, lalu juga ada upset, yaitu ketika aku merasa ya semuanya berantakan, mungkin marah, kemudian capek, atau sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi lah. Dan yang terakhir adalah sick, yaitu sakit. Aku harap bulan ini aku bisa terus merasa senang dan juga bersyukur apapun keadaannya. Dan aku juga berharap kalian memiliki hari-hari yang baik di bulan ini maupun bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya bagian terakhir adalah weekly spread atau catatan mingguan. Di sini aku akan langsung bikin untuk 4 minggu. Dan aku bikin gaya Dutch door, yaitu aku potong separuh dari ukuran kertasnya supaya nanti di bagian yang kosong ini akan aku isi dengan lukisan. Jadi formatnya akan agak mirip dengan bulan Februari yang lalu, yaitu di sini aku akan menuliskan judul yaitu week, kemudian tanggalnya. Jadi untuk hari pertama ini tanggal 1 sampai 3 dimulai dari hari Jumat ya. Kemudian paling bawah atau akhir minggunya aku akan menulis what's going on, yaitu apa yang terjadi di minggu ini atau hal-hal yang ingin aku kerjakan di minggu ini. Kupikir dengan template seperti ini lebih cocok dan fleksibel dengan kebutuhanku. Nah, sekarang aku akan buat lukisan untuk weekly spreadku. Untuk bagian langitnya aku menggunakan warna hijau pastel. Kemudian untuk bagian bawahnya, di sini aku akan membuat semacam lavender field gitu atau taman bunga lavender. Jadi aku menggunakan warna dasar dulu, yaitu dari warna violet yang dicampur dengan sedikit warna biru. Ada juga violet yang dicampur dengan warna magenta. Inspirasi lukisan ini adalah dari hutan di musim semi yang juga rindang dan sejuk, tapi juga ditumbuhi bunga-bunga liar kecil yang cantik di bawah pohon-pohonnya. Sekarang aku nambahin lapisan daun untuk layer pertama secara random aja. Di sini aku menggunakan brush atau kuas yang udah lama nggak terpakai, jadi bulu-bulunya udah kaku dan juga udah mengembang. Kemudian lanjut aku akan membuat detail untuk bunga lavender dan juga rerumputannya. Lanjut aku membuat pepohonan untuk layer pertama. Di sini aku menggunakan warna coklat terang dulu ya.
Lanjut lagi, di sini aku nambahin daun dan menggunakan metode yang sama dengan sebelumnya, tempatnya random aja. Habis itu pepohonan bagian layer kedua, kali ini warnanya adalah coklat yang lebih gelap karena ini memberi ilusi bahwa pohon ini adalah terletak di bagian depan dan semakin dekat dengan titik pandang kita. Akhirnya aku memutuskan menambahkan kelinci putih kecil di sini yang lagi bermain-main di tengah bunga lavender. Ngomong-ngomong, kalau bentuknya kurang memuaskan mohon dimaklumi ya, karena aku udah berusaha keras untuk membuat kelinci putih yang lucu, tapi menurutku ini nggak apa-apa kok. Terus lukisan tadi aku potong jadi dua, kemudian aku akan menempelkan di bagian sisi kiri dan kanannya yang udah aku kosongin tadi. Nah, dengan tertempelnya lukisan ini berarti kita udah sampai di akhir video. Terima kasih ya buat kalian yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa jadi inspirasi kalian untuk bullet journal atau juga untuk lukisan yang ingin kalian buat. Dan ini dia cuplikan hasil akhirnya. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye.